kok jadi terharu deh. Ntar gue nangis di podcast lo gimana? It's okay. Gue mau shout out ke ibu-ibu rumah tangga ya, luar biasa loh. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Welcome back di Shining Stars. Baik lagi sama Uncle G. Dan kali ini Uncle G ngundang sesosok orang yang I'm very admire. Karena gue juga dibesarkan sama sosok Wonder Woman, single mom. Jadi orang yang gue undang kali ini adalah working single mom di salah satu e-commerce terbesar se-Asia Tenggara. Dan ya kontribusinya terhadap Indonesia dan juga Asia Tenggara menurut gue banyak. Apalagi terhadap anaknya. Itu yang luar biasa banget. Tapi daripada gue banyak ngomong, mending orang yang langsung kenalan. Gue kayak speechless gitu loh. Kenapa speechless? Kaget ya? Kaget. Gimana? Kenalan dulu dong sama yang nonton. Ini yang mana sih kenalnya? Sih dia. Halo semuanya, aku Nidia. Currently sekarang working as a campaign manager di salah satu e-commerce di Indonesia. Sekarang menjadi ibu tunggal dari satu anak. Anakku umurnya 5 tahun. Namanya Sagara, gitu. Jadi salam kenal semuanya. Sagara, jadi kalau mau melihat ini aku sama ibumu, jadi aku minjem ibumu untuk beberapa menit dan jam ini. Working, single mom, very Wonder Woman, Ibu kita Kartini, Cut Nyadin, siapa lagi? Bu Megawati, ya. Anyway, buat berintroduction dulu aja. Tadi kan sebenarnya kurang lebih kan lu udah ceritain terkait, lu udah ngasih tau terkait background lu nih. Yeah. Tapi biar lebih afdol lagi, coba lu sedikit teaser lah. Overview kalau boleh, malah lebih baik. Background lu tuh apa sih? Sekarang apa aja sih yang lu lakuin? Despite tadi lu udah ngasih tau ya. Oke. Atau journey lu dari awal sampai sekarang tuh gimana ceritanya? Oke. Gue tuh dulu kuliahnya desain. Kaget nggak lo? Oke. Ya kan? Desain. Cewek-cewek desain gue. Oke. Jadi tuh dulu gue kuliah ambil desain komunikasi visual. Gitu kan di universitas swasta. Terus gue tuh dulu berangkatnya dari justru menjadi ya desainer gitu. Designer. Jadi kayak gue tuh kerjanya di agency. Terus akhirnya gue menyadari lah bahwa kalau misalnya makin gue menyadari dan menjalankan kalau gue kerja agency, karena kayak gue gak cocok deh Gantar. Karena banyak banget lemburnya. Yeah, that's perks of being the agency. Terus sampai akhirnya gue itu ngambil kuliah lagi S2. Oh nice, gue baru tau lu S2. Gue udah S2 gitu di BINUS Internasional. Nah kebetulan tuh gue Senayan gitu. Abis itu gue ambil S2 dan gue langsung ambil jurusan tuh Creative Marketing. Nice. Jadi emang dari setelah gue udah tahu bahwa kayaknya kalaupun gue jadi desainer pun akan menjadi my side job aja gitu. Karena gue suka gitu. Tapi di sisi lain kayaknya gue pengen mengeksplor hal baru gitu. Apa sih ya marketing lah gitu loh. Marketing yang menurut gue kayak nggak akan ada habisnya. Gitu. Mau sampai sekarang pun, mau audio digital pun pasti marketing tuh kayak selalu ada aja gitu sebenarnya. Nah akhirnya gue ambil S2, terus gue alhamdulillahnya tuh dapat kesempatan untuk kerja sebagai as a marketer ya. Di salah satu perusahaan startup pada saat itu. Soalnya gue banyak belajar gitu kan, walaupun lumayan kayak, ini hal yang baru ya gitu kan. Kan biasanya gue desain gitu, tapi sekarang enggak gitu, gue marketing banget lah. Akhirnya gue suka banget sama marketing, terutama digital gitu. Jadi kayak social media gitu, SEO, kayak ya apapun lah yang tentang digital gitu, gue suka banget. Sampai ada satu titik gue ngerasa kayak, wah kayaknya gue emang, nah gue tuh orangnya kayak kalau gue suka sesuatu, gue nggak boleh kayak setengah-setengah. Jadi gue kayak udah kalau mau ya, kalau gue suka ya gue klik terus gitu. Jadi gue banyak cari tahu lah, karena kan as you know kayak mungkin bisa dibilang nggak kayak teman-teman yang lain gitu yang berangkatnya dari marketing dari awal gitu kan. Gue butuh tahap untuk sepenuhnya mengerti lah sebagai seorang marketer gitu. Jadi gue ya walaupun gue udah kuliah lagi, tapi kan gue juga harus cari tahu yang banyak lah gitu soal marketing. Ya udah akhirnya belajar sana sini, tanya mentor segala macam gitu, dan ya dulu belum ada ChatGPT ya. Dulu googling ya, masih kayak nge-googling, baca artikel, baca kayak dokumen-dokumen lah tentang marketing segala macam gitu. Ya udah akhirnya gue suka, dan pada saat itu gue rezeki bersambut. Gue waktu itu di reach out lah di LinkedIn sama recruiter dari e-commerce ini gitu. Sampailah sekarang 7 tahun kemudian. 7 tahun lah gue, lama ya? 7 tahun udah di e-commerce ini? Iya. Wow. Itu udah tamat SD. Tamat SD ya bener, udah mau SMP loh. Udah mau SMP. Gila. Gitu. Yang gue cukup sadari, gue ngobrol sama lo belum nyampe 10 menit ya di podcast ini, tapi
yang gue sadari dari beberapa pertemuan kita sebelumnya juga di Minutes of Manager. By the way, gue kenal dia dari Minutes of Manager. So shout out to Minutes of Manager yang mau pertemuan kita. MOM. Yang dimana gue menyadari kayak you are very very genuine in every interaction that you make and you also passionate gitu loh dari apapun yang lo. That's why tadi lo bilang kayak you always do the extra mile dan juga all in gitu untuk apapun yang lo lakuin dan it resonates the energy so well gitu loh. Tapi despite of that, energy sangat baik dan positif. Thank you. Dan jadi gue ngobrol sama lo belum ada 30 menit ini udah recharging. Tapi sebelum lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya adalah gue percaya kalau lagi podcast ini tuh gue selalu mulai dari mantra. Mantra ini tuh sebuah pertanyaan sebenarnya yang menurut gue ini krusial banget, bahkan layak untuk ditamain dan penting banget. Dan gue minta tolong lo untuk jawab apa dia dan jujur nih. Gimana kabar? I mean the real gimana kabar ya? Jadi please jangan bohong. Kabar ya? Baik dan berusaha menjalani aja sih sebenarnya. Baik dan berusaha menjalani itu gimana? Apa ya? Gue merasa mungkin ya banyak hal yang mungkin gue udah lewati ya beberapa tahun terakhir ini gitu. Dan gue tahu gue mungkin belum sepenuhnya dan tanda kutip apa ya sembuh kali ya dari beberapa trauma yang dulu gue pernah hadapi gitu, tapi at least I try gitu. Jadi kayak tiap hari kalau gue kalau ngomong soal mantra ya, tiap hari gue adalah mantranya menyelesaikan hari itu sehari-sehari dulu aja. Oke, nggak usah dipikirin jauh-jauh lah gitu, pikir aja kayak ya besok gue ngelangkah dulu lah gitu. Lewat satu hari, besok lagi gue ngelangkah lagi lah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gue baik gitu, tapi ya sebenarnya masih berusaha untuk melangkah lah tiap harinya Gantar. Iya, one step at a time. Betul. Karena daripada udah mikirin yang jauh-jauh, tapi lupa yang di present tense tuh belum dijalani dan diselesaikan kan. Bertahan aja. Penting. Udah ada satu quotes tuh ya. Nggak usah jauh-jauh guys pikirnya gitu ya. Udah ada satu quotes dulu. Dan sebelum gue bertanya terkait apa yang lagi lo jalani juga secara karir dan juga bagaimana lo menjalaninya, sebenarnya ada sebuah konten yang ngebuat gue tuh jadi lagi gue tanyain ke beberapa orang di sekitar gue lah, dan it's quite apa ya, reflecting dan juga hangat pada saat ada sebuah konteks ini. Yang gue yakin orang yang gue sebut habis ini tuh sama-sama kita tahu lah, namanya Alexander Ruby. Ruby tuh belakangan baru naikin konten terkait banyak orang lebih fokus ke work resume-nya. Oh hari ini gue berhasil achieve ini, KPI dapat, salesnya dapat apa. Tapi banyak orang yang lupa untuk menceritakan live resume-nya. Ya kan? Kayak sebagai contoh misalnya, gue live resume tahun ini adalah gue akhirnya bisa ke beberapa negara di ASEAN. Malaysia, Thailand, Vietnam, maupun di Vietnam gue kena scam. Iya, beneran gue di Vietnam kena scam. Terus kayak gue akhirnya bisa berkorban buat nyokap gue atas nama dia kayak gitu. Itu beberapa poin live resume gue lah. Tapi live resume lo di tahun ini apa? Tahun ini ya? Kalau berkenan buat cerita ya? Resume gue tahun ini adalah alhamdulillah gue bisa menyekolahkan anak gue di sekolah internasional dengan uang gue sendiri. Apa? Sekolah apa kalau tahu? Mentari International. Mentari? Really? Iya. Oh my god, that's such an achievement sih. Iya, menurut gue itu juga kayaknya achievement yang cukup bisa gue banggakan lah ya. Karena the environment is very good, right? Ya, betul, correct. Jadi kayak hopefully dia bisa belajar dan dapat pendidikan yang lebih baik dari gue lah. Amin. Ada lagi selain itu? Selain itu, gue lebih ke, gue ngerasa proud sama diri gue karena ya mungkin baik lagi yang kayak yang pertama gitu ya. Mungkin karena banyak hal yang udah pernah gue lewatin dan kurang mengenakan gitu. Jadi gue merasa kayak ya udahlah, kayaknya gue di sekitar gue ada beberapa teman-teman atau beberapa orang-orang yang gue sayang sekarang ada buat gue gitu. Itu menurut gue adalah achievement juga sih gitu. Gue ngerasa kayak ya sedikit banyak ada mereka saat ini tidak meninggalkan gue, ada di sisi gue, itu kayaknya itu udah kayak achievement karena itu menurut gue juga nggak semua orang punya itu. Gitu. Jadi gue sangat-sangat appreciate dan berterima kasih, terutama mungkin kayak keluarga gue ya, kayak nyokap gue, adik gue terutama. Mereka berdua tuh kayak apa ya bisa dibilang, ya karena mereka selalu ada di samping gue kali ya gitu. Jadi gue merasa kayak oh ya udahlah, apapun itu hal-hal kecil aja menurut gue kayak keberadaan mereka gitu udah kayak hal yang menyenangkan gitu buat gue. Gitu. Salah satu live resume sebenarnya ada di sekitar kita, tapi banyak orang lupa untuk highlight, dan lo meng-highlight itu, which is benar. Good, which is good. Benar, karena banyak banget orang mungkin nggak sadar kalau orang-orang di sekeliling mereka tuh mungkin nggak selamanya juga ada gitu. Mungkin ya mungkin tahun ini ada, belum tentu tahun depan ada gitu. Jadi ya gue sangat amat bersyukur, menurut gue itu udah lebih dari apapun sih saat ini. Gitu. Nice. Yang gue bisa bilang adalah ya attention of detail akan hal-hal kecil tuh memang luar biasa sih, dan
cara lo untuk menumpahkan rasa peduli lo ke orang lain itu like diapresiasi juga ya. Dan ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya adalah I mentioned and you also mentioned as a working single mom. How it feels like to be a working single mom itu. Karena biar ada konteks, gue juga dibesarkan sama seorang working single mom. Tapi beda nyokap gue tuh lebih ke jualan makanan-makanan dan lain sebagainya lah. She's not a corporate woman, tapi ya dia mengusahakan untuk menjadi palu gada single mom lah, bisa dibilang lah. Tapi how it feels like to be a working single mom? Mama Gantar nih anaknya. Gue tuh mungkin karena kondisinya gimana ya, gue gini, oke. Menurut gue adalah semua keluarga itu tidak ada yang sempurna. Yeah. Even kayak keluarganya lengkap pun, belum tentu sempurna. Jadi kalau ditanya kayak gimana sih kondisinya, ya memang mungkin awalnya tuh dulu susahnya adalah gimana ya, kayak anak gue tuh masih kecil gitu loh Gantar gitu kan, gimana ya cara membuat dia mungkin dalam tanda kutip cukup mengerti dengan kondisi dia yang mungkin berbeda dengan orang lain, dengan teman-temannya. Tapi di sisi lain ya kenyataannya seperti ini gitu. Jadi struggling gue lebih kayak ke gimana ya cara membagi waktu. Mungkin kalau anak udah gede, udah kayak lebih enak dan mengerti kan enak ya. Mungkin lebih mudah lah ya. Nggak lebih mudah juga sih. Tapi maksudnya lebih mendingan lah gitu. Ini kan anaknya kecil gitu. Terus kayak gue kerja tuh kesulitan gue tuh kayak kenapa sih ibu kerja terus gitu. Kenapa sih pulangnya malam pergi ya? Kan gue sedih ya. Dan dia genuine banget jujur kan. Dia kayak malah hidup yang paling jujur ya anak kecil. Terus gue kayak kenapa sih ibu kerja terus gitu, kenapa sih ibu tuh pulangnya malam gitu. Jadi juggling between working mom dan literally yang seorang ibu gitu ya, itu tuh kayak ternyata struggling. Tapi gue pun tahu bahwa gue bekerja ini juga tidak ada pilihan untuk tidak bekerja gitu kan. Jadi kayak pertama gue memang suka bekerja gitu kan, gue ngerasa kayak gue passionate dalam pekerjaan gue gitu. Gue merasa alhamdulillah lebih berdaya gitu kan sebagai ya seorang ibu, sebagai seorang perempuan, karena kan gue punya anak ya, punya ibaratnya kita pasti nggak munafik lah, kita butuh uang gitu untuk kayak hidup anak kita, untuk makan sehari-hari, untuk kayak biaya apa ya, ibaratnya main ke playground gitu kan juga butuh uang ya gitu. Jadi di sisi lain itulah, jadi emang gue akhirnya bilang gitu sama anak gue, waktu itu gue bilangnya cukup apa ya, itu gue pikirin banget sih. Jadi waktu itu ketika dia banyak bertanya kayak kenapa sih ini, kenapa sih itu, dan bikin gue galau gitu ya, akhirnya gue bilang sama dia kalau Sagara, ibu tuh ya pasti gue jelasin ya, misalnya gue pasti untuk masa depan dia segala macam. Cuma kan tuh I mean itu klise ya. Akhirnya gue pun ngasih tau ke dia bahwa Sagara, ibu itu bekerja karena ibu juga suka bekerja gitu. I'm happy, gue bilang gitu, ketika ibu kerja. Sama seperti Sagara main ke playground and it makes you happy gitu. Kayak semua orang tuh punya apa ya, hal yang dia sukain gitu loh di dalam hidup dia gitu. Dan ibu bersyukur alhamdulillah punya pekerjaan saat ini, kita mungkin bisa menabung buat sekolah Ara, bisa beli ya standar ya orang tua beli mainan gitu. Terus kayak kita bisa liburan, kemarin gue sempet baru liburan juga kan berdua sama dia gitu. Kemana waktu itu? Gue ke Melbourne. Seru banget. Mau lagi deh. Segera semoga ya. Iya, manifestasi. Ya. Manifestasi betul. Jadi kayak kalau misalnya tanya susahnya apa, itu sih kayak untuk menjelaskan rasa bersalahnya seorang ibu dengan kondisi yang tidak sempurna. Gue tidak bisa di rumah 24 jam bersama dia. Tapi di sisi lain pun gue juga menjelaskan bahwa dia adalah apa yang gue lakukan it makes me happy. Tapi juga untuk masa depan dia gitu. Ya hopefully mungkin dia nggak mengerti gitu sekarang. Gue tahu juga, again baik lagi tidak ada keluarga yang sempurna juga kayak, dan gue merasa apa yang sekarang gue kerjakan ini, alhamdulillah gue sehat, gue masih bisa kerja dan gue akan memaksimalkan itu gitu. Gitu sih. Nah, jadi terharu deh. Ntar gue nangis di podcast lo gimana? It's okay. I mean crying is the one of the way of the emotion kan. I mean if we crying itu artinya kan kita jujur kan. Betul. Dan gue malah, dan kalau lo berkenan untuk di sini untuk nangis ya silakan aja, di tempatnya tempat safe space lah. Tapi I mean dari yang tadi lo mentioning adalah to have the middle ground, untuk dia dapetin jalan tengah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang didapetin dari Sagara ke lu, adalah ya berkomunikasi. Apa adanya dan jujur-jujur aja. Gue tuh by the way, gue nggak pernah menganggap dia anak kecil ya Gantar. Gue selalu merasa kayak anak kecil tuh semua pintar. Jadi apa yang gue omongin ke dia tuh pasti gue nggak pernah sembarangan gitu. Dan apa yang
masa apapun yang gue rasain, gue sedih, gue seneng, gue akan ngomong sama dia gitu. Makanya dia juga, gue harap dengan kayak gitu dia terbuka sama gue gitu. Makanya dia tuh juga kalau lagi sedih atau lagi kayak marah, dia ngomong kayak, oh aku tuh lagi marah gitu. Jadi kayak, ya pokoknya aku lagi marah gitu. Tapi sebenarnya dia tahu gitu. Menurut gue tuh penting ya, kayak untuk akhirnya anak kecil tuh tahu emotionsnya. Ikut ngelatih emotional intelligence juga kan, lebih peka juga. Lebih peka, dan mungkin dengan kita tahu dan dia menyadari kayak apa aja sih emosinya, jadinya tahu juga sih harus ngapain gitu. Nice. Gitu. Gue nggak perlu bring up kenapa akhirnya you becoming working single mom, karena itu sounds cliche banget dan maksudnya daripada kita fokus ke hal yang menyedihkan, mending kenapa kita fokus ke hal yang bahagia-bahagia lah. Ini deh, coba mumpung ini pas lagi ngobrol sama Nida ini, kita lagi ada di penghujung tahun 2024. Yeah. Top 3 momen lu sama Sagara tahun ini apa? Wah, top 3 ya? Karena salah satunya gue melihat yang kemarin lagi di Joyland bareng Sal Freddy tuh gue terharu banget lah, dan it's fun. I hope gue datang di Joyland tahun ini, tapi ternyata gue nggak berjodoh untuk datang di tahun ini. Tapi I mean, what's the top 3 momen bareng sama Sagara? Tapi dari Sagara artinya apa sih? Sagara tuh artinya samudra. Nama panjangnya Sagara? Sagara Ariandra. Sagara Ariandra, arti samudra. Semoga ilmunya seluas samudra. Betul, biar manfaatnya hatinya juga seluas samudra, besar, kuat. Samudra tuh kuat ya by the way, kayak ombaknya tuh besar gitu. Semoga ya, Sagara kalau kamu nonton ini. Top 3 momen bareng Sagara. Ya, top 3 momen bareng sama Sagara. Top 3 momen yang pertama kali ya. Yang pertama tuh gue liburan kemarin tuh sama dia. Gue ke Melbourne sama dia. Gitu. Kemana aja dan ngapain aja? Gue ke Melbourne doang. Tapi memang jalan-jalannya emang jalan-jalan chill gitu. Karena kan di Jakarta dihirup pikul kerja capek. Jadi gue emang pengennya ya udah slow aja. Jadi kayak jalan, ngopi, nemenin dia ngeliatin main di playground gitu. Dan kebetulan cuacanya lagi enak, sejuk, dingin. Jadi kayak enak banget ya gitu. Jadi udah jalan-jalan sama dia. Gue ke museum gitu. Gue tuh kalau misalnya jalan-jalan sama dia selalu harus ke museum gitu. Museum tuh menurut gue ada di setiap negara pasti itu yang paling penting adalah museum. Museum gue harus datang ke museum gitu kan, terus kayak ya nyobain beberapa makanan gitu kan, ya itu klise lah ya. Terus playground karena dia juga masih anak-anak, jadi gue emang kebanyakan dinnernya tuh yang ya lebih ke dia sih, kayak gue ke museum, ke playground, ke jalan-jalan gitu kan, ngeliat ini ngeliat itu, ke zoo gitu. Jadi emang lebih kayak gitu. Itu momen yang menyenangkan sih buat gue, salah satu top 3 lah I can say gitu. Liburan, terus yang kedua tuh bener banget Joyland itu pertama kali dia datang ke festival musik. Oh ya? Iya. Yeah. Oh itu pertama kali banget bener. Buat Sagara. Terus gue tuh suka banget Joyland kan lumayan apa ya, ramah anak ya. Ramah gitu anak kan. banget. Ramah anak banget. Shout out buat Ferry Darmawan, hebat banget. Top banget, ya udah sering-sering setahun 2 kali boleh nggak Joyland kayak? Tapi di Bali dong, iya bener, satu lagi di Bali, setahun 2 kali udah bener. 2 kali bener. Gak salah ya? Iya gak salah. Gak salah, jadi kayak gue datang ke sana, kayak ternyata dia seneng banget, dan karena kids friendly banget ya, jadi ada playgroundnya, ada apa, dia seneng banget gitu. Terus dia sempet kayak, aku boleh ikut lagi nggak? Aduh, dapet gue nggak semua festival musik kayak gini lagi gitu ya. Nggak semuanya, Sagara gitu kan, bau rokok gitu. Ini nggak sama sekali. Jadi itu juga cukup menarik sih, kayak kita tuh dengerin lagu gitu. Terus dia kayak, ya dia kelihatan enjoy juga gitu. Yang terakhir tuh, apa ya, dia lulus tes sekolah dasar sih. Gitu, itu tuh juga salah satu momen yang gue ngerasa kayak, gila gue ibu-ibu banget yang kayak bangga gitu loh. Lo ngerti gak? Just be who you are loh. Kayak, anak gue lulus loh gitu, tes di sekolah ini nih. Oh, mentari tes ya? Mentari tes gitu. Dan kalau gue sih nggak tahu ya tesnya apa, karena kan di saat dites tuh kayak pisah gitu loh sama orang tuanya. Jadi gue tuh dites sama, bukan dites lah, gue ngobrol sama kepala sekolahnya, dia ngobrol sama kayaknya kayak semacam apa sih, konseling teacher. Jadi lo nggak bercampur, nggak ada campur tangan di sana ya? Nggak tahu gue. Jadi gue udah kayak kun fayakun, apa yang terjadilah gitu. Keterima alhamdulillah. Enggak ya udah berarti emang belum rezekinya gitu. Gitu deh. Jadi itu highlight 2024 lah bersama Sagara. Kalau orang biasa ada Spotify rap, ini top 3 moment rap with Sagara. Moment rap and with Sagara. His working single mom, Wonder Woman. Let's go. Sebelum kita lanjut lagi ngobrolin terkait tentang single working mom, gue pengen lanjut agak makro lagi nih. Boleh. Terkait hal yang helicopter view lah. Tuh, nah, yang sekarang mau gue tanya adalah, gue sadar belakangan tuh terkait isu keluarga maupun isu-isu yang bikin tergiring tuh ada aja lah. Kayak sekarang yang highlighted banget kan yang terkait yang bawa air
terus dicibir, akhirnya orang tersebut mundur dari jabatannya, terus juga kejadian yang difabel, ternyata senonoh, anak SMK ditembak, dan mungkin pada saat konten ini naik ada beberapa isu-isu lainnya yang kayak bikin kita kayak kok bisa terjadi ya di Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah apa sih permasalahan yang lo lagi alami belakangan, maupun juga permasalahan yang ada di sekitar kita nih yang bikin lo triggering gitu loh, yang lo jadi very look up to dan harusnya ada cara yang lebih benar untuk menghadapi itulah. Oke. Mungkin yang pertama tadi lo sebut kali ya, yang soal apa ya? Penjual air itu gitu. Maksudnya gue itu selalu mengajarkan anak gue ya gitu. Karena menurut gue gini, punya anak itu kan tanggung jawabnya nggak cuma sebentar ya. Gitu. Itu adalah gimana caranya kita mendidik seorang anak itu adalah apa yang menjadikan dia nanti ketika besar. Itu gue yakin banget. Kayak mungkin apa yang Gantar sekarang, Gantar menjadi seorang Gantar, atau kayak ya Rido menjadi seorang Rido, atau kayak siapapun yang ada di sini menjadi seorang itu juga, itu pasti sedikit banyak. Gue yakin banget itu pasti karena orang tua kalian. Gue yakin gitu. Kayak mungkin kita tuh nggak sadar gitu. Dan itu yang menurut gue juga jadi concern gue, kayak oh gimana ya tanggung jawab gue untuk menjadikan Sagara seorang laki-laki yang setidaknya dia bisa hidup dengan banyak toleransi, mengerti, tidak merendahkan orang gitu. Karena ya ngapain sih gitu, di atas langit tuh selalu masih ada langit gitu. Jadi waktu kemarin ada berita itu tuh gue jujur kayak shock banget, karena even gue sempet chatan sama gurunya di sekolah Sagara gitu. Ya dia bilang juga kayak gara-gara gue tuh ngepost gitu di story gue, di DM gitu sama gurunya, kayak sedih ya Bu gitu, padahal kami tuh pengajar selalu mengajarkan anak-anak untuk hidup bertoleransi gitu, untuk menghargai orang lain gitu kan. Jadi ya apa ya, nggak pernah kebeda-bedain, tapi kok ternyata ya seorang tokoh masyarakat gitu kok dengan bangganya, dengan mudahnya melontarkan kalimat yang aduh tuh nggak pantas banget gitu. Dan apa ya, sedihnya sih itu sih. Jadi gue tuh makin justru belajar lagi gitu loh, kayak aduh apa ya yang mungkin membuat orang itu gitu kan tersebut gitu kan beliau bisa ngomong kayak gitu. Apa sih yang bikin dia kok merasa ya maaf ya kayak tinggi banget ya di mata orang lain gitu. Padahal kan sebenarnya kayak nggak harus ya kayak gitu kan. Jadi apa ya, ngajarin itu tuh ya mungkin banyak ya kayak kenapanya segala macam. Cuma itu sih yang jadi pertanyaan gue, kayak kok bisa ya orang ini secara tidak langsung dan mungkin dia tidak sadari itu adalah merendahkan orang lain. Yang didukung dengan orang-orang yang ketawa juga sebenarnya. Karena menurut gue kayak nggak lucu lagi gitu. Menurut gue kayak nggak lucu lagi gitu. Kayak apa ya, itu sih pertanyaan gue, kayak mungkin ada beberapa orang yang ya mungkin dulu ada kasus juga yang kayak bullying lah, yang pakai mobil bapaknya gitu. Yang sampai harus mencelakakan orang lain sampai orang itu koma dan mungkin bisa bilang kayak cuma bisa tiduran doang. Gue tuh kayak banyak banget pertanyaan gue, kayak kok bisa ya anak itu berani ya untuk melakukan hal yang itu kan kondisinya ya kita semua sama-sama tahu ya, korbannya udah di bawah, udah di aspal, dia masih injak kepalanya. Gue kayak kalau bisa ya ada keberanian dan lo tidak takut bahwa orang itu misalnya mungkin akan bisa jadi meninggal, akan cacat seumur hidup. Itu kan kalau orang yang bisa kontrol diri ya, itu kontrol diri menurut gue tuh penting ya, mau perempuan, mau laki-laki, mau besar, mau kecil, lo harus bisa mengkontrol diri gitu. Ketika lo udah ngeliat kayak, gila, itu orang udah tiduran loh di aspal, tapi lo masih kayak tonjok, masih kayak apa ya gitu, yang ada di pikiran mereka, kok mereka bisa kayak gitu ya. Dan balik lagi kayak, gue juga bukan orang tua yang sempurna ya Gantar gitu, gue masih banyak belajar. Kayak 5 tahun anak gue hidup di dunia ini, gue juga tiap hari belajar gitu. Gue tahu banget, gue masih banyak banget kurangnya, tapi at least gue tahu lah mana yang harus gue ajarkan ke anak gue, mana yang tidak. Mana yang mungkin apa yang gue lakukan sekarang nanti impact-nya di masa depan gitu. Apakah sebenarnya memanjakan itu kan juga positif dan negatif ya. Ada yang memanjakan ya mungkin dimana kata kan emang sayang, makanya kita manjain itu. Tapi ada juga yang kayak jadinya pas dimanjain malah oh kok jadinya dia ibaratnya petentang-petenteng ya, atau ngerasa kayak oh nanti ada ibu aku gitu, ada ayah aku gitu yang kayak di belakang aku gitu. Jadi kan emang itu sih, jadi emang men-trigger gue lebih kayak ke gue tidak pengen semoga ya amin insya Allah gitu, maksudnya anak gue tumbuh menjadi orang yang jadinya saking dia merasa tinggi dia jadi merendahkan orang lain gitu. Itu tuh yang kayak sedih sih ngeliatnya, sedih dan lebih ke bingung ya, kayak kok bisa ya ada orang kayak gitu ya. Yang bisa gue lihat dari tadi cerita lo adalah pada saat
anak berkembang, orang tuanya jangan lupa berkembang juga. Benar. Karena banyak kan dengan segala hormat rata-rata Asian parents lupa menuntut untuk anaknya berkembang tapi lupa orang tuanya juga harus berkembang. Walaupun kita bisa sama-sama sadari buat anak dan juga orang tuanya itu sama-sama pengalaman pertama kali mereka dalam dunia kan. Ya kan? Betul. Dan bagaimana sih bijaknya dari perspektif lu as a single mom mengkomunikasikan ke anak-anak biar kayak pasti kan informasi tersebut suka nggak suka itu bakal mereka terima dengan cara apapun lah. Karena informasi kalau kita bisa ngebuat informasi itu tidak sampai atau menjauhkan diri dari teknologi bisa dibilang mustahil kan. Tapi bagaimana menyikapinya secara bijak untuk komunikasi nih ke anak-anak di luar sana kayak biar coba yuk berpikir dengan lebih bijak dan juga asal jangan langsung ambil konklusi. Baiknya mengkomunikasikan gimana kalau dari point of view-nya? Kalau gue tuh orangnya gimana ya? Kalau gue tuh percaya kayak anak tuh nggak bisa diajarin, tapi dicontoh. Gitu. Lead by example. Lead by example gitu. Kayak misalnya gue tuh sekarang alhamdulillah ada support system which is mbak gue di rumah gitu kan. Kalau gue ke kantor, anak gue tuh sama mbak gitu. Ya gue selalu alhamdulillah mengetreat mbak gue as a family gitu. Gue tidak pernah membeda-bedakan. Ketika kita pergi ke mall, mbak duduknya sama kita. Makan di makanan yang sama, di meja yang sama. Simple itu simple banget menurut gue. Tapi nggak semua orang Gantar yang selama ini yang gue lihat ya, ada yang kayak, oh yaudah mbaknya mungkin duduknya di meja yang sebelah sana deh. Atau malah di luar. Atau udah dipilihin makanannya kayak ini aja ya mungkin, iya atau nggak di luar gitu, nggak kayak, nanti aja makannya di rumah gitu. Gue tuh nggak kayak gitu. Gue bahkan kayak gue selalu menyerahkan ke menu ke mbak gue, mbak mau pesan apa aja pesan gitu. Padahal gue tahu, tapi gue juga bersyukur ya. Alhamdulillahnya mbak gue pun, gue maksudnya kan merhatiin ya kalau misalnya kita pergi, dia pun juga orang yang cukup mungkin dia juga kayak mengerti gitu ya. Jadi sebenarnya makanan yang dia pilih tuh itu pasti yang murah-murah Gantar. Tuh gue bang nggak apa-apa kalau mau pesan yang lain, gue bilang gitu. Saya kayak nggak bodoh itu aja nasi goreng mulu nih gue lihat. Nasi goreng mulu nih. Gue lihat kayak harganya paling murah gitu. Tapi dia selalu kayak gitu. Kalau nggak kayak bu gitu. Gue kayak nggak apa-apa udah pesan mbak mau pesan apa gitu. Jadi kayak ya gitulah. Terus kalau misalnya Sagara juga ini anak kecil ya, kadang-kadang kan suka kayak boleh gitu kan. Gue pasti akan selalu bilang Sagara nggak boleh kayak gitu sama mbak. Gue bilang kalau nggak ada ibu, kalau ibu ke kantor gue bilang gitu. Karena kan sama mbak. Terus kayak iya. Pasti dia karena gue intinya ngasih pemahaman sama dia, ngasih contoh gitu loh. Kalau ya sebenarnya mungkin hal simple itu untuk dia mengerti lah setidaknya. At least untuk intinya menghargai orang lain gitu kan. Nggak merasa kita tuh mungkin lebih tinggi lah sebagai taraf hidupnya atau apa gitu kan. Jadi emang kayak gitu sih. Terus hal lainnya juga sebenarnya ya lebih kayak ke sering-sering baca buku juga gitu. Kadang tuh anak emang nggak bisa ngomongin kan gitu. Jadi kayak lo tuh nggak bisa ngasih tau anak kayak lo marah-marah gitu. Karena dia tuh nggak kayak kita aja deh. Kita waktu kecil aja dimarahin kayak gitu kayak. Nah sampai sekarang aja sebenarnya masih dikritik kayak itu diomelin kayak iya gitu. Pedes sih, pedes tapi kayak ya udah. Ya udah. Jadi kayak cuma iya gitu kan. Nah, kan anak kecil kan kayak gitu. Jadi biasanya gue cari lah example kayak contoh kehidupan sehari-hari atau baca buku. Buku tuh sekarang alhamdulillahnya ya kita tuh hidup di zaman yang kayak bukunya tuh bagus-bagus. Buku lokal, buku internasional, semua bagus-bagus. Jadi kayak ada tentang emotions, even kayak tentang parents divorce juga ada gitu. Jadi kayak tanpa gue susah payah untuk menjelaskan ya gue menjelaskan lewat buku, cerita gitu. Jadi gitu sih. Untungnya toolsnya medianya tuh banyak gitu sekarang dan sosial media juga ada gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya caranya tuh banyak banget. Gitu. Oke. Gue jujur gue malah lebih admire. Gue jadi makin admire about you to be a walking single mom because you are very resourceful. And also mindful, ada kesadaran penuh untuk ya menjadi ibu yang benar baik dan pantas ya dengan versi lo sendiri ya. Betul. Terus juga ya lo juga very genuine, attention of detail juga dan ya dan lu benar-benar peduli, bukan hanya peduli sama anak lo tapi orang-orang sekitar lo juga, acknowledging orang-orang sekitar kita kayak dia also human loh. Iya betul. Bukan manusia, jadi ya udah be like human gitu loh. Nah, gue percaya ini dia yang seperti ini pasti ada asal usulnya. Pasti ada fondasi di masa lalu. Karena kan tadi ini dia bilang juga kan, gue highlight tuh. Kita sekarang itu pasti ada pengaruh besar dari bagaimana orang tua kita mendidik kita. Iya, betul. Nggak bisa dipungkiri kan. Bisa dipungkiri. Walaupun kalau misalnya orang tua udah nggak ada, pasti, sosok pengganti orang tua yang lumayan mengambil pengaruh besar lah. Karena fondasi itu yang bisa dibilang inner child yang butuh proses dan usaha yang besar untuk bisa mengotak-ngatik lah. Untuk yang jadi awalnya belum begitu benar jadi benar lah. So bagaimana masa kecil muda lu nih dia?
Oke. Masa kecil gue tuh alhamdulillah hidup di keluarga yang, I can say lagi-lagi ya, keluarga tuh tidak ada yang sempurna ya Gantar. Tapi gue merasa sangat amat bahagia gitu. Gue sangat amat bersyukur kayak gue dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan gitu kan. Gue nggak bilang kayak gue kaya raya, gue enggak gitu kan. Gue tahu banget kayak bokap gue juga salah satu perintis juga gitu. Dia wira swasta almarhum gitu kan. Jadi gue banyak sekali mendapat banyak kasih sayang dari kedua orang tua gue gitu. Mungkin salah satu hal yang gue cukup terharu adalah ketika waktu gue mau memilih kuliah desain. Gue kalau dengar dari teman-teman gue, pasti kan orang tua banyak yang kayak, aduh ngapain sih nak? Kuliahnya ngapain sih? Mau jadi apa? Gitu kan. Tapi di saat gue ngomong, orang tua gue cuma ngomong, boleh lihat dulu nggak harganya? Gitu. Terus kayak gue kasih unjuk gitu. Terus kayak bokap gue cuma ngomong, kakak serius, ini tuh kuliahnya ngapain nak? Gitu. Dia pengen tahu doang. Gue jelasin kayak, iya kuliah tuh kayak gini-gini, nanti seperti ini, besarnya akan seperti ini, kerjanya akan gini gitu. Walaupun gue tahu gitu sebagai orang tua yang mungkin bisa dibilang kayak orang tua zaman dulu ya gitu. Gue tahu juga mungkin banyak pertanyaan dia kayak, anak gue jadi apa ya gitu. Maksudnya kayak, ini ngapain ya kuliah desain, emang gak usah kuliah gak sih? Kayak les aja lah ibarat gitu. Tapi dia kayak, oh gitu kan. Tapi ini kakak beneran pilihan kakak kan, bukan ikutan ke teman-teman. Enggak, ini pilihan aku tahu aku mau ini gitu. Terus kayak, ya pada saat itu tuh memang kuliah desain tuh gak murah ya gitu. Kayak everyone knows lah, kuliah desain tuh mungkin bisa dibilang kayak cukup mahal lah ya dibandingkan ibaratnya jurusan lain gitu. Di situ pun gue merasa kayak, karena gue justru disupport sama bokap, dan bokap gue akhirnya kayak ya udah ayah kasih kakak kita kuliah ini sesuai yang pilihan kakak mau, tapi kak ayah boleh minta tolong nggak selesaikan kuliah ini karena ini adalah pilihan kakak gitu. Jadi apapun yang kakak pilih selesaikan sampai selesai. Bokap gue cuma minta itu. Ayah akan pasti akan cari uangnya gitu, pasti ayah akan support gitu. Tapi kak ayah cuma minta itu kayak selesaikan apa yang udah kakak pilih. Kita nggak bisa tanggung jawab gitu, nggak boleh berhenti tengah jalan kayak aku nggak suka tiba-tiba aku mau pindah jurusan, nggak bisa kayak gitu. Jadi ya pikirin dulu, kalau emang udah yakin ya udah kita daftar gitu. Di sekolah gue merasa justru ketika orang tua kayak gitu ya, makin ngerasa kayak oh gue harus selesai gitu. Karena pertama alhamdulillahnya bokap gue dan ibu gue pun support gitu ya. Malah gue menumbuhkan rasa bertanggung jawab gue sebagai seorang anak gitu. Karena gue ngerasa kayak aduh kalau gue kuliahnya molor, bayar lagi nih, mahal lagi nih gitu. Terus kalau nggak kayak, aduh kalau gue berhenti tengah jalan, tapi kan bokap gue udah bilang dari awal, kayak lo harus selesai sampai akhir gitu. Nantinya kalaupun mau jadi seperti apa, tapi akhirnya selesai kuliah lo, tanggung jawab lo gitu. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah gue tumbuh di keluarga yang sangat suportif gitu kan, penuh dengan kasih sayang gitu. Bokap gue very I can say kayak a family man gitu. Dia salah satu seorang bapak yang gue look up banget. Gue terharu deh kalau ngomong bokap gue. Bokap masih ada? Udah nggak ada ya. Dulu kayak udah lama sih sebenarnya, tapi memori gue tuh tentang dia tuh luar biasa hebat banget gitu. Gue anak perempuan ya Gantar gitu, gue melihat sosok laki-laki seperti bokap gue tuh kayak gue bangga banget sih. Gue kan ceritain itu sih ke teman-teman gue, ke orang sekitar gue bahwa I'm so proud of my dad gitu. Ibu gue pun juga seorang ibu rumah tangga yang begitu suportif juga gitu. Dia bisa yang kayak ya namanya ibu ya, walaupun ngomel tapi tetap aja perhatian gitu. Jadi kayak alhamdulillah gitu, sampai akhirnya bokap gue nggak ada gitu, dan sekarang gue hidup maksudnya sama ibu sama adek gitu. Jadi gue sangat amat bersyukur gitu, dan itu yang mungkin gue juga pengen nantinya anak gue juga merasakan kasih sayang, walaupun mungkin gue tidak bisa memberikan yang utuh lah ya, makanya sih mungkin utuh gitu buat dia. Tapi again ya, menurut gue kasih sayang itu nggak harus dari orang sedarah. Yang tadi kayak lu bilang gitu kan, kayak oh mungkin orang tuanya tidak ada, tapi ada orang lain yang mungkin menyayangi kita, menyayangi anak kita gitu kan, dengan ya kasih sayang gitu. Jadi emang sebenarnya nggak perlu nggak perlu ada hubungan darah. Soalnya banyak banget kan pepatah bilang kayak hubungan darah aja kadang-kadang malah berantem, malah saudara kok jadi bukan seperti saudara gitu kan. Jadi emang sebenarnya ya kayak gitu sih. Jadi intinya sih gue pengen anak gue bisa merasakan kayak apa yang mungkin dulu gue rasakan waktu kecil gitu. Jadi gue alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah gitu. bahagia. Karena kayak menyadari gitu. Maksudnya gue juga bertumbuh jadi keluarga yang gak utuh dari gue TK. Yang dimana bisa makan bareng di satu meja itu mahal banget. Mahal banget. Dan bisa ngobrol
dengan gak ada judgement dan dengan kepala terbuka dan diskusi apapun itu yang suatu yang mahal ya. Jadi kan kalau bisa dibilang sukses bagi orang tuh seperti apa sih? Sukses bagi gue adalah bisa punya keluarga harmonis dan bisa obrolin apapun itulah. Tapi bicara terkait keluarga harmonis dan nyaman ini diskusi ya, ini luar pertanyaan juga. Jadi gue pop up gitu kali pertanyaan. Keluarga harmonis itu yang didambakan banyak orang. Tapi banyak yang kita sadari ada penyimpangan anak-anak di bawah 17 tahun atau baru di atas 17 tahun belum 20. Seperti hal yang tadi lo ceritain. Bullying lah, nabrak orang dan pokoknya pelaku-pelaku penyimpangan ini kebanyakan dari riset yang gue dapet ya. Correct me if I'm wrong, kalau ada yang lebih benar. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka udah dapetin namanya kenyamanan dalam hidupnya. Apapun yang dia mau, di-spoil. Jadi kayak dia malah melakukan suatu hal yang kayak bikin dia tertantang dan challenge lagi, atau suatu hal yang kayak mereka nggak pernah dapetin rasanya lah, karena dia mau lebih terus. Jadinya ngebentuknya jadi kayak secara mentalitinya nggak seharusnya, dan mentalitinya pun jadinya lembek gitu loh. Lain dari di satu sisi ada beberapa anak dilahirkan di keluarga yang bisa dibilang berkecukupan atau mana saya bilang kurang cukup, tapi karena dia tahu dia nggak dapetin ketidaknyamanan itu, ya bagaimana caranya kayak dia untuk survive dan hidup ya, akhirnya ya hidupnya jadi benar dan lain sebagainya karena hidupnya terbiasa yang nggak nyaman gitu. Karena pada intinya yang gue coba bilang adalah banyak anak melakukan penyimpangan karena dari dia kecil udah terbiasa nyaman dan apapun yang dia mau pasti diiyakan, dan bagaimanapun dia salah orang tuanya akan bilang enggak lo anak gua, lo akan gue bilang walaupun lo salah fatal. Tapi kalau di satu sisi, di sisi tersebut di satu keluarga lainnya dia nggak ada yang backup, hidupnya nggak nyaman, nggak berkecukupan, jadi kayak ya dia bagaimanapun ya ikutin norma yang benar gitu. Tapi pandanganmu gimana terkait statement itu? Karena gue udah lumayan lama ada pikiran itu di kepala gue, tapi jalan tengahnya apa ya untuk dapetin jalan tengahnya untuk dua situasi tersebut lah. Dari point of view lah. Gue setuju sih. Mungkin tadi kayak dari gue bilang gitu kan, kayak di pertanyaan yang sebelumnya antara yang kayak soal apa sih, kok bisa ya orang melakukan itu gitu, apa ya mungkin ada di pikiran dia, kok dia bisa seberani itu ya, kayak nginjek kepala orang gitu, kayak ngomong kata kasar gitu, kok kayak enteng banget ya gitu, dari mulut, dari tangan segala macam kok gampang banget gitu. Itu tuh yang gue juga nggak pengen kayak gitu sih, misalnya nggak pengen anak gue tuh seperti itu gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya gue tuh balik lagi ke soal yang tadi gue bilang ya, kontrol diri gitu ya. Kayak gue tuh selalu ibaratnya gini deh, kita kerja buat anak nih, gue ngerasa bersalah gitu kadang-kadang kayak, oh ya aduh gue harus ke kantor lagi, gue harus pulang malam segala macam gitu. Tapi ketika Sagara, aku mau mainan gitu, gue tuh juga mengontrol diri gue. Nah, gue tahu jika gue mengontrol diri gue juga akan mengontrol, dia pun juga akan mengontrol diri dia. Contoh, dia minta beliin mainan di toko mainan. Gue bilang kayak, Sagara kita kesini untuk makan aja, sama jalan-jalan, tidak untuk beli mainan gitu. Itu dari kecil Gantar, gue selalu ngomong kayak gitu. Dan dia kayak, oh gitu ya, ya udah deh kalau kayak gitu, aku lihat-lihat aja ya. Oke, kalau lihat aja. Gue temenin dia muter, dia liatin semua. Kadang nggak tega dong, nanti kayak aduh kesian banget ya. Kayak sampai jongkok-jongkok ngeliatin mainan, gue kayak, duh apa gue beliin ya gitu. Tapi gue tahu ketika gue udah ngomong enggak. Karena kalau misalnya gue kayak, ya udah beli deh satu, kesian. Keterusan gitu. Mungkin boleh tanya sih sama orang-orang sekitar gue gitu ya, teman-teman gue gitu. Mereka tuh amazed kayak, kok Sagara nggak marah sih, nggak nangis sih. Dan ketika gue udah bilang kayak, yaudah kita harus kayaknya, oke, dia keluar. Dan dia sekarang ke toko mainan, itu bukan untuk beli mainan, dia ibu aku mau lihat-lihat aja, boleh nggak? Boleh. Gue akan temenin. Jadi maksud gue itulah belajar kayak, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga harus mengkontrol diri kita. Itu jadinya anak juga bisa mengkontrol diri dia. Karena kalau dari awal gue udah kayak, yaudahlah ayo kita beli gitu, satu nggak apa-apa deh, misalnya murah-murah, anggaplah misalnya kayak 20.000 gitu, beliin, bukan masalah harganya, tapi seberapa sering ya kita nge-spoil dia, apa yang dia mau langsung dapat, dia nangis langsung dapat gitu. Jadi kayak ya itu sih mungkin PR-nya ya. Dan gue tuh selalu jujur sama Sagara, ibu saat ini belum bisa beli mainan, uangnya belum ada untuk beli mainan, tapi nanti insya Allah kalau ibu ada rezeki kita beli mainan ya nak gitu. Tapi nggak harus kayak, oh setiap kita ke mall, setiap kita ke toko mainan kita harus beli, enggak gitu. Sagara kan mainnya juga udah banyak di rumah. Ada kemarin misalnya kado ulang tahun dari siapa gitu, kan juga belum dimainin gitu. Jadi sebenarnya
balik lagi yang tadi gue bilang gitu kan, gue pengen banget dia bisa at least mengkontrol diri dia gitu loh. Jadi apapun yang dia mau juga dia bisa tahan gitu. Nggak yang kayak gampang banget gue dapetin gitu. Karena dulu juga gue setiap mau beli mainan dari nyokap gue cuma ngomong, oh ibu nggak ada uang. Kakak tabung ya? Ya, jadi gue harus nabung tuh dari uang lebaran, lumayan kan uang lebaran zaman kecil kan. THR gue tabung gitu kan. Paling nyokap gue cuma kalau kurang-kurang dikit nanti ibu tambahin. Tapi dia tahu gue harus usaha dulu gitu. Jadi emang ya daya juang anak gitu kan, ngerasa dia berjuang tuh menurut gue emang banyak banget caranya gitu kan, even dari kecil pun itu sebenarnya udah bisa diajarin gitu kan. Ya walaupun mungkin ya beda-beda ya, kadang-kadang ada orang yang ngomong ke gue gitu kayak kalau Sagara tuh enak sih gitu kan, kayak emang anaknya tuh nurut, anaknya tuh ini segala macam gue. Tapi gue merasa kayak ya di sisi lain alhamdulillah mungkin Sagara memang diciptakan seperti itu, tapi gue juga tahu bahwa gue pun berusaha dari kecil untuk mengajarkan dia lah gitu. Ya sampai akhirnya dia menjadi kayak sekarang gitu sih. Ya belajar untuk mengakhiri proses. Bener. Dan secara langsung ya lo benar-benar nanamin buat ngebangun habit dan lifestyle yang benar. Benar. Dan jujur itu sebuah tanggung jawab yang besar ya untuk kayak benar-benar kayak lo bisa mengontrol emosi. Betul. Dan juga rasa iba untuk pakai logika kayak ini buat kebaikan Sagara ke depannya. Ya, benar. Biar untuk apa-apa tuh nggak instan. Benar. Wow. Dan karena, lu menerapkan fondasi mindset ini tuh emang dari by default emang lu udah begini atau emang lu belajar dari siapa sih maksudnya? Enggak sih, gue by default emang kayak gini. Karena tadi gue bilang kayak gue juga bukan hidup dari keluarga yang kayak berarti kayak berkecukupan banget gitu ya, kayak liburan gue paling jauh paling ke Bandung, ntar ke Bali lah. Itu cuma sekali ya seumur hidup gue sama keluarga gue. Bukan maksudnya kayak waktu gue belum kayak sekarang ya, maksudnya kayak waktu gue kecil gitu ya, itu paling jauh cuma ke Bali gitu. Gue nggak pernah kayak keluar negeri lah gitu. Gue nggak paling liburan puncak Bandung gitu. Bali pun tuh kayak kalau ayah alhamdulillah lagi ada rezekinya berlebih, baru ayah kayak ayo deh kita ke Bali ya, belum pernah kan pada ke Bali gitu. Jadi emang apa ya, gue tuh menghargai setiap hal-hal yang gue dapatkan dari keluarga gue, dari bokap dan dari nyokap gitu. Karena emang beneran gak easy gitu. Untuk orang-orang kayak, mungkin buat beberapa orang waktu masih kecilnya pergi terbang ke Bali tuh hal yang kayak, oh biasa aja ya gitu. Tapi buat gue kayak, gila gue tuh gak pernah ke Bali loh pada saat itu. Kayak, ini tuh spesial banget buat gue. Dan gue tahu banget untuk berangkat ke sini, bokap gue juga harus bekerja keras untuk itu. Jadi gue tuh bisa melihat itu, kayak menghargai hal yang mungkin buat orang sepele ya. Tapi buat gue tuh sangat amat tidak sepele gitu. Dan gue pengennya Sagara juga hopefully bisa seperti itu gitu. Apapun, hal kecil apapun, mungkin kayak ya mainan kayak harganya cuma 10.000, ya walaupun bukan dari harganya, tapi dia bisa menghargai itu. Gitu sih. Ya mengapresiasi hal-hal kecil untuk dapetin hal yang besar. Betul. Kan. Wow. Betul. Ya balik lagi ya, gue highlight lagi, gue coba sampai lagi ya. Cara lu untuk memperhatikan hal kecil tuh luar biasa sih. Karena banyak orang suka lupa hal-hal kecil kan. Apalagi maksudnya dengan segala hormat kita berkarir di kota besar. Benar. Kadang kita suka lupa untuk hal-hal kecil kan, karena kita biasa terproses menjalani hidup tuh dengan data, bukan pakai rasa. Tapi lu tetap bisa menumbuhkan semua rasa itu di proses kehidupan lu di karir, menjadi seorang teman, menjadi seorang pasangan, menjadi seorang kolega dan bahkan menjadi seorang ibu. Dan itu ya mungkin kalau lo lupa, gue cuma pengen bantuin, jangan lupa terima kasih ke diri lo sendiri sih, apresiasilah karena kalau misalnya you are my mom, gue bakal bangga dan bilang ke semua orang bahwa lo adalah ibu gue gitu. Itu seperti halnya kayak gue membanggakan ibu gue. Mungkin kalau gue manggil nyokap gue tuh bunda, kalau misalnya bunda gue bukan bunda yang sekarang ya mungkin hidup gue gak akan kayak sekarang. Karena effortnya dan kekuatannya tuh lebih hebat dari segala jenis manusia yang ada di dunia ini kan. Ya hopefully, Sagara dengan sendiri juga bakal, ya Sagara sendirinya bakal kayak, ya dia udah dapetin yang lebih dari segala jenis segala anak-anak di luar sana lah. Karena rasa cintanya luar biasa dan juga ada itu presence kan. Karena yang penting kan hadir kan. Betul, yang penting. Dan dirimu selalu hadir di kehidupan dia. Itu mahal banget sih. Mahal banget ya. Oke, tadi kita ngobrolinnya hal yang intens dan juga serius. Jadi ini quite ice breaking dikit. Ice breaking dikit. Jadi lebih ke hal seru sekarang. Lu tuh main game gak sih? Aku main game banget. Apa? Kalau lu main game apa? Gue tuh dari kecil ya. Nah, nyokap gue tuh gamers guys. Nggak gamers sih, maksudnya kayak dia suka main game dulu. Jadi tuh dulu gue punya konsol Nintendo. Lo tau Nintendo zaman dulu yang kalau kotor sendiri tiup gitu. Yang kayak Sega. Sumpah beneran. Sampai sekarang masih ada? Udah nggak ada dong, lama banget. Jadi dari kecil tuh gue main games. Nyokap gue pun main games. Jadi setiap ada
paling dulu kan kasetnya nggak banyak ya, jadi kayak Super Mario lah. Iya. Tapi ketika udah ketemu Bowser, lo tau musuhnya Tahu. si Bowser itu, gue kan nggak bisa Musuh ya, bebuyutan kecil ya? musuh buyutannya. Gue kayak, Bu, aku nggak bisa, boleh menangin nggak? Panggil bantuan. Lu sebelah menang. Gitu. Main banget gue, Sagara pun sekarang main Nintendo Switch. Oh, oke. Udah evolve banget lah. Nah, udah beda banget ya. Oke. Game apa yang belum terkenang di kepala lo? Super Mario Kart aja kah atau ada yang lain? Mario Bros sama, Mario. banyak banget lagi, Mario Bros. Kalau dulu ada PS1 lo tau Bishi Bashi nggak sih? Iya. Harvest Moon. Iya. Oh tuh gue main banget lagi. PS Moon tuh gue ada, PS2. Habis itu udah nggak beli lagi soalnya mahal kan. Iya. Makin sini makin mahal. Mungkin nanti mau PS6. Iya bener-bener mahal banget gitu. Tapi gue main, nyokap gue pun main, adik gue pun main. Bokap gue enggak ya. Nggak ada waktu lah kalau dia. Tapi ya hubungan lu sama bokap dan nyokap dulu sangat-sangat baik ya. Bokap nyokap kerja apa sih kebetulan? Bokap gue tuh wira swasta Oke. gitu. Waktu dia hidup tuh bengkel mobil. Oke. Dia punya bengkel mobil gitu. Sebenarnya bapak gue lagi. Tapi bukan bengkel, dia jual mobil bokap gue. Jadi kayak Bengkel mobil di daerah. di Meruya. Oh, di waktu Meruya. itu. Sekarang sudah nggak ada ya, karena Iya. bokap juga udah nggak ada gitu. Atau bokap sakit, akhirnya kita jual gitu, Bu. Ditutup dan dijual karena udah nggak ada yang ngurus. Gak ada yang bisa ngelanjutin juga. Nggak ada yang bisa lanjutin. Lu berapa saudara sih? Gue tuh berdua. Tapi adek gue tuh kayaknya nggak. Cowok cewek? Cowok. Oh cowok, tapi gak into ke mobil. Bener, ngetuk mobil lah gitu. Walaupun dia sekarang juga wira swasta ya. Adik gue maksudnya kayak dia suka lah kayak bisnis gitu. Cuma maksudnya dia pada saat itu kan karena masih kecil juga ya. Jadi emang belum gitu. Jadi ya nyokap gue ibu rumah tangga. Nggak kerja sih Oke. nyokap gue. Itu tanggung jawab yang paling berat. Bener, gue setuju. Gue mau shout out ke ibu-ibu rumah tangga ya. Luar biasa loh. Luar biasa. Gue sih nggak sanggup ya. Makanya gue selalu ngerasa kayak hebat banget, sabar banget. Itu capek banget loh Gantar di rumah 24 jam sama anak. Jadi makanya gue tuh kadang-kadang suka sebel kalau ada orang bilang kayak ibu-ibu rumah tangga tuh nggak ngapain. Cobain dulu loh jadi ibu-ibu. Karena di becoming rumah. selfless tuh suatu hal yang besar untuk dikorbankan kan. Iya, benar. Becoming selfless. Benar. Dan rela banyak berkorban jiwa, raga, dan batin buat mimpinya orang lain, ya anaknya. Benar. Luar biasa ya, makanya surga di telapak kaki ibu kan. Benar. Hormatilah ibumu. Betul. Luar biasa. Jadi, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tadi gue ketrigger lagi nih gara-gara ngomongin ibu kan. Jadi gue tuh di tahun ini ada momen gue terpuruk lah. Momen terberat gue di tahun itu terjadi 2024. Iya. Terus gue nyamperin beberapa mentor gue dan teman baik gue, dibilang gini, kamu mau berapapun kamu kehilangan dan ada hal buruk terjadi di hidupmu, kamu tenang aja, asal masih ada ibumu. Iya. Karena kalau selama masih ada ibumu dan ibumu masih bisa memaafkanmu, mendoakanmu dan merestukan, itu jauh lebih mahal daripada berapapun uang yang kamu punya. Dari situ kayak di momen mentor gue bilang gitu, mentor gue seorang ibu juga, umurnya udah 60-an. Gue langsung, wah, air mata ngucur banget kayak, ya gue masih ada seorang ibu gitu. Dan ya maksudnya ya gue yakin Sagara kalau bisa menyampaikan lebih ekspresif ya, dia pasti akan bilang sangat terima kasih ke lu udah menjadi seorang ibu gitu kan. Terima kasih juga untuk jadi seorang ibu ya. For me, yang dibesarkan sama single mom lah pada kalanya lah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya juga. Tadi kan lo bilang tadi lo main beberapa game kan. Nah, sekarang pertanyaannya nyambung dari permainan ini adalah bagaimana bermain game ini tuh ikut ngebantu lo untuk terbiasa menyelesaikan masalah, untuk dapetin solusi, dan juga peran main game pas lo kecil tuh apa? Sebagai contoh nih gue kasih contoh. Bagaimana mendapatkan solusi dari berbagai masalah tuh ada berbagai orang tuh kok pas main game tuh kayak gara-gara gue main game gue jadi terbiasa untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Ya, betul. Gara-gara gue main game gue jadi bisa berimajinasi dengan lebih liar dan bisa mengeksekusinya. Terus kalau perannya pas masa kecil, oh ternyata dia nggak punya sosok bapak atau orang tua, tapi dia dapat sosok baru di game. Atau dia nggak punya teman, tapi gara-gara game dia dapat komunitas dan teman baru. Nah, kalau versi lo gimana? Gue ya, menurut gue tuh game tuh gini, banyak banget orang yang ngerasa game tuh negatif ya, gitu. Padahal sebenarnya main game itu tuh ya kayak tadi lo bilang gitu kan, banyak yang kayak oh jadinya lebih cepat, lebih tepat gitu kan. Tapi ada satu hal yang menurut gue kayak paling penting itu adalah nggak boleh menyerah. Pantang menyerah. Grit and persistence sebenarnya kan? Iya, jadi kayak Nggak grit boleh and persistent. menyerah. Karena ketika lo mati game over, lo harus coba terus. Lo Coba makin terus. penasaran kayak, masa gue nggak bisa sih gitu. Masa gue nggak bisa sih ngelawan musuhnya atau apa sih gue nggak bisa nyampe level terakhir gitu. Lo akan penasaran. Dan itu yang bikin kita jadi kayak, ya lo nggak nyerah gitu. Jadi sebenarnya apapun lo mau udah gagal berkali-kali, lo pasti akan coba terus. Coba terus. Iya kan? Jadi kalau misalnya kayak, ya misalnya si Sagara tuh main game itu loh Gantar. Jadi misalnya aku udah susah, coba lagi nak. Gue kan selalu ngomong coba lagi, udah aku coba lagi ya. Apa dia sadarin tuh dia ngerasa, oke gue akan coba lagi nih.
gitu. Itu yang harus gue penting banget dan ternyata itu ada di hidup gue gitu. Jadi ya misalnya ada apapun kegagalan dalam hidup gue ngerasa kayak ya udahlah, yang udah lewat udah, ya gue coba lagi aja gitu. Gak usah nyobain yang susah, gak usah yang besar-besar porsinya, yang kecil aja, ternyata gue coba lagi. Gitu, itu tuh menurut gue penting banget sih gitu. Itu yang pertama. Kedua tuh ya benar kata lo tadi gitu kan, cara berpikir gitu kan, kayak gue tuh melihat kayak ya mungkin pada saat itu gue kecil gue nggak menyadari ya, tapi ketika gue melihat Sagara main game gitu, cara dia nyari koinnya atau kayak apa ya, kayak lingkaran-lingkaran emasnya itu kan juga harus dipikirin ya, kayak gimana ya cara untuk ke atas, pasti ini ada caranya nih gitu. Jadi dia tuh berpikir, dan itu sih yang ngajarin apa ya, ibaratnya kayak akal itu tuh jadi diolah terus gitu loh, kita harus banyak cari tahu caranya gimana, menuju ke sana gimana gitu loh. Jadi emang selain gak nyerah gitu kan, pantang menyerah, ya itu lagi sih yang kayak gimana ya cara untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu. Itu pasti ada jalannya. Nah itu. Ternyata sesignifikan itu ya main game. Keren sih menurut gue. If we see the bright side tuh pembelajarannya banyak banget ya. Bener, banyak banget. Meaningful kalau kita lakuin. Bener. Sebenarnya kan kalau negatif atau enggak tuh menurut gue kayak depends dari gamesnya juga kali ya. Games tuh banyak yang umurnya juga sesuai sama yang anak kecil kok gitu kok. Ada kok yang kayak maksudnya kayak shorting colors tuh juga, itu juga games ya. Misalnya kayak dari kuning, merah atau mungkin umur 2 tahun gitu. Itu kan juga sebenarnya games. Tapi kan anak jadi bisa mengelompokkan warna sesimpel yang mungkin dia jadi tahu warna ini, bentuk ini arahnya ke sini. Kayak keteraturan. Itu sebenarnya banyak gitu loh. Tapi ya beda ya, kalau misalnya kayak gue juga nggak mungkin lah ngasih games ke anak gue yang kayak Tekken berantem gitu, enggak ya, Smackdown gitu. Kan enggak ya gitu. Maksudnya kita kan sebagai kurasi juga kurasi itu kan kurasi yang sesuai umur, ada manfaatnya nggak ya. Kita kan juga udah digital, sosial media semua ada, kita bisa nonton dulu review gamesnya seperti apa, arahnya kemana gitu kan. Jadi udah bersyukur aja lah, hidup zaman sekarang mah udah bisa cari tahu banyak hal gitu. Jadi sebelum memilih apapun, gamesnya juga kita udah tahu gitu. Alright. Ya maksudnya poin kurasi untuk dimainkan sesuai umur dan apa lesson yang bisa diambil itu ternyata penting juga ya. Penting. Jadi that's why harus sesuai. Value-nya yang lo instalkan anak lo tetap bisa dapet gitu. Tidak pantang menyerah. Dan gue balik lagi apresiasi lo lagi. Gue benar-benar mengapresiasi lo lagi. Bagaimana lo menginstal sebuah software yang lo tanam di mindset lo ke anak lo dengan cara yang ya menyenangkan riang gitu loh. Benar-benar. Nice. Nah ini nyambung juga. Masih nyambung dari masa kecil dan juga kita sebagai manusia. Ini pertanyaan ini tuh menurut gue pertanyaan pamungkas gue. Karena setiap orang tuh punya cara sendiri buat meresponnya dan gak ada jawaban yang salah. Karena perspektif orang, kalau bagi mereka benar. Pertanyaannya adalah, kapan lo menyadari lo tuh bukan anak kecil lagi dan sudah dewasa? Kapan gue menyadari? Ini bakal nge-reflect. Nanti suatu hari pas gara udah bukan anak kecil lagi dan dewasa, kayak pasti akan berbeda lagi nih. Efeknya kalau lu lah, tapi lo dulu deh, kapan lo menyadari lo bukan anak kecil lagi dan kapan lo menyadari lo bukan anak kecil lagi dan sudah dewasa? Ketika bokap gue meninggal. Di umur berapa tuh? Itu gue umur berapa ya? Bokap gue tuh meninggal 2017. Anggaplah 7 tahun yang lalu. Gue sekarang 32 kurang 7. 25. Iya. Di 25 tuh. 25. Di situ karena sakit apa kalau bisa? Bokap gue tuh emang diabetes, terus jadi komplikasi lah, jadi kayak sakit ginjal, terus paru-parunya udah mulai kerendam ya biasalah, kayak diabetes kan biasanya turunannya ke sana ya gitu ya. Jadi emang pada saat itu emang beliau udah sakit gitu kan, dan harus cuci darah segala macam, dan akhirnya nggak berapa lama beliau meninggal gitu. Di situlah titik dimana gue tahu, balik lagi ya, gue tuh anak pertama perempuan, jadi secara tidak langsung tuh gue merasa, adik gue pada saat itu masih kuliah. Gue merasa kayak, wah, bokap udah nggak ada yang bekerja saat ini gue, dan 7 tahun yang lalu gaji ibaratnya belum seberapa ya gitu kan, masih yang kayak gue nggak bisa membiayain banyak hal gitu kan, kayak semua tuh langsung kayak oke, gue harus ngapain gitu. Terus disitulah gue ngerasa kayak semua tanggung jawab tuh ada di pundak gue gitu, kayak gitu. Pada saat itu kan kayak ya namanya ditinggal seorang ayah gitu yang tadinya menjadi kepala keluarga yang memberikan nafkah, itu benar hilang total. Dan karena bokap gue seorang wira swasta, jadi kan memang gak ada gaji yang kayak pesangon atau apa, gak ada gantar gitu, yang kayak gitu tuh gak ada. Jadi sebenarnya kita benar dari ibaratnya kayak cukup sulit lah masa-masa itu untuk gue harus akhirnya membiayai adik gue kuliah gitu kan. Kebutuhan nyokap sehari-hari, bayar mbak gitu. Jadi kayak all over the place gitu loh. Terus kayak
harus bayar internet lah. Jadi kayak di situ lah gue ngerasa dewasa banget nih gue gitu. Ternyata gue harus bayar listrik, bayar internet, even kayak gue mau beli pulsa untuk handphone gue pun beli kuotanya tuh gue harus pakai duit gue gitu. Ongkos makan gitu. Jadi di situ lah gue ngerasa kayak di sini nih titik balik gue kayak merasa dewasa lah gitu. Tapi again ya kayak nyokap gue tuh tidak pernah menuntut gue untuk kayak kakak harus bertanggung jawab ya karena kakak gini, nggak pernah. Tapi itu emang kesadaran diri gue aja. Iya. Ya bagusnya lu udah punya kesadaran itu. Gue tahu kayak siapa lagi yang bisa gue harapin, orang lain, om gue, tante gue gitu kan, kayak nggak bisa ya kita mengharapkan orang lain di hidup kita ya. Yang bisa harapin cuma diri lo gitu. Jadi ya udah gue kayak ya udah ya apa yang bisa gue lakuin ya udah gue kerja, gue ambil freelance ini kali ya, gue ngedesain ini kali ya gitu. Jadi gue tuh tanya teman-teman gue kayak yang punya bisnis ya, lu butuh graphic design nggak? Karena pas itu kan gue masih desainer ya, gue deh yang kerjain ininya gitu. Jadi gue kayak ngambil beberapa side joban di umur itu. Tapi waktu itu gue juga ambil kerjaan, jadi kayak pada situ untungnya juga gue udah kerja di kantor gue yang sekarang juga, jadi alhamdulillah juga pemasukannya udah ada lah per bulan. Ya udah tuh tinggal gue atur tuh, oh ini buat ini gitu. Jadi beratnya tuh mungkin dulu tuh ngerasa hati kayak aduh kok kayaknya kurang terus ya buat keluarga. Kayaknya ada aja nih karena nyokap gue mungkin kayak kak ini kata ini harus bayar ini lagi gitu, maaf ya. Nyokap gue kan juga mungkin dia merasa kesian kali ya sama gue, kayak dia anak perempuan kerja sendirian gitu kan. Jadi dia kayak maaf ya gini ibu tuh ngerepotin kakak, udah nangis gitu lah. Namanya orang tua ya pasti kan nggak pengen nyusahin anaknya. Cuma gue tuh selalu percaya ya kayak gue tuh selalu berprasangka baik ya kalau subhanahu wa ta'ala ke Tuhan lah ya gitu. Gue selalu apapun kejadian hidup gue, kejadian tersulit pun gue selalu merasa kayak Allah tuh gak akan ninggalin gue gitu. Pasti akan ada deh. Tuhan tuh akan selalu ada di hati gue. Kayak gak mungkin gitu. Jadi gue tuh selalu kayak, gue tuh gak pernah kayak kenapa sih gue tuh harus kerja, atau kayak kenapa sih harus gue orangnya harus gue ini, atau uang gue misalnya anggaplah misalnya kayak dari gaji 2 juta, 1.800.000 buat nyokap, gue cuma pegang 200 gitu. Gue tuh gak pernah ngerasa kayak gitu. Gak pernah sama sekali. Gue jalanin aja gitu. Makin lama segala macam, ya gue cuma berdoa kayak ya Allah semoga aku tuh selalu cukup ya buat ibu, buat adik. Itu aja doanya, buat diri aku, buat ibu, buat adik. Udah, menurut gue tuh udah cukup. Gitu. Gue selalu kayak gitu. Dan gue selalu berprasangka kayak, oh hidup gue nanti akan enak. Oh mungkin gue sekarang susah ya gitu. Karena gue harus ini nih. Tapi pasti nanti hidup gue enak. Gue tuh selalu kayak gitu. Berarti ini. Gue tuh orangnya lumayan manifesting. Dan hal-hal yang kayak, gue cuma gak tahu. Belum ada zamannya lu udah ngelakuin duluan. Dari dulu, bener. Gue tuh dari dulu udah kayak, gue tahu gue akan hidup enak. Gue akan pergi ke sini, ke luar negeri. Gue akan naik ini segala macam. Gue tuh selalu gue bayangin aja di kepala gue. Tapi emang percaya nggak percaya ya terjadi aja gitu ya, berdoa ya berusaha udah pasti lah ya gitu. Tapi ya memang harus mikirin hidup tuh hal-hal yang baik gitu. Jadi makanya kalau apapun ada hidup gue yang sulit gitu ya, gue tuh ngerasa kayak oh yaudahlah ya namanya ya hidup mah pasti ada aja nggak sih yang sulit gitu. Nggak mungkin hidup lo anak-anak mulu gitu. Even mungkin orang terkaya di dunia pun orang terbahagia pasti ada momen dia sedih gitu. Jadi gue kayak ya udahlah jalanin aja, nggak usah terlalu pusing. Rezeki tuh pasti udah diatur. Sampai satu lagi gue tuh selalu percaya rezeki orang tuh gak pernah akan tertukar. Nggak pernah deh. Dan gue tuh selalu seneng gitu, misalnya ada teman gue yang kayak dipromot duluan di kantor. Gue tuh nggak pernah irian juga orangnya. Jadi gue kayak, oh ya kongres, literally gue akan mengucapkan kongres dan gue merasa orang itu pasti deserve untuk dipromot. Gitu. Gue tuh nggak pernah yang kayak ngiri teman gue duluan misalnya jadi senior manager atau jadi kayak director duluan. Terus gue ngerasa kayak, anaknya jadi dia, lo pasti gini. Gue ngerasa kayak, ya udah itu emang rezeki dia. Rezeki gue mungkin belum sampai situ, ya nggak apa-apa juga, gitu. Gue bersyukur. Ada momennya, ada waktunya. Jadi kayak, ya itu sih. Jadi emang merasa dewasanya, ya dia mengajarkan gue kayak, yaudahlah jalanin aja, nggak usah banyak ngeluh. Apa yang kita jalanin sekarang, kita juga pasti tahu itu yang terbaik buat diri kita. Kita kan udah dewasa ya, pasti udah tahu nih kayak apa yang lo bikin buat podcast ini, pasti kan lo pengen ngedukasi banyak hal. Itu kan pasti apa ya, salah satu apa ya tujuan lo ya, gitu kan, ngasih tahu perspektif orang-orang. Itu kan juga hal yang pahala ya, kayak amal lah gitu buat siapapun nanti yang akan dengerin dan nonton podcast ini gitu. Itu sih, jadi kayak santai aja guys. Despite all of the struggle ya, you've made it. Betul. So congrats gitu kalau misalnya lo lupa ngokrangat sendiri lo sendiri. Bener. Congrats gitu. Wow. Oke. Memang pada saat kita ada di tahap udah menjadi dewasa, sebuah tantangan tersendiri. Apalagi lo bener lagi quarter life crisis tuh. Iya benar. Pas lo jadi dewasa. Gila. Mau gila ngomongin. Tapi Amin, mungkin sebuah tantangan dan juga struggling yang lo alamin pada hal itu yang nggak bakal jadi sekarang. Betul. Karena kan kalau kita pernah dengar salah satu
ayat dari buku yang kita percaya, Al-Quran dan juga hadis, bilang kita sebagai manusia itu tidak akan pernah diberikan sebuah tantangan yang kita tidak mampu. Betul. Pasti kita mampu. Memang ternyata ini untuk buat kita level up aja. Kan sebenarnya kan kenapa sih gue suka di pertanyaan ini menanya tentang bermain game? Karena kalau kita switch proses dan juga grit kita dalam bermain game ke dalam hidup kita tuh bakal melesat dan seru banget kayak adventure aja. Betul. Seru banget gitu kayak kita sama-sama lagi lakuin our main quest dan ketemu di sini untuk ngobrolin tentang masa kecil dan keluarga. Kita nggak pernah tahu pada saat nanti ini naik akan menjadi apa kan ya. Jadi gue nggak ini sebagai a game of my life aja, which is it is so much fun gitu. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya pertanyaannya agak cringe sih. Pertanyaan agak cringe dan klise bagi beberapa orang, tapi kalau lo nggak mau jawab nggak apa-apa. Apa sih dampak yang udah lo berikan ke sosial? Ke sosial ya? Could be anything, kalau memang ada. Mungkin ini bukan dampak kali ya, tapi lebih kayak ke... Gue tuh merasa waktu proses gue menjadi, I can say divorce ya gitu. Gue tuh banyak membaca, atau gue datanglah ke, misalnya kayak pengadilan agama lah ya gitu. Tuh banyak banget perempuan-perempuan yang kesian ya Gantar, gue bisa bilang kesian sih. Ya banyak yang matanya bengkak, ada yang mungkin pelipisnya tuh biru gitu. Terus pas mungkin beliau cerita tuh kayak, oh ini saya tuh udah lama banget Mbak, mikirnya 3 tahun baru berani kesini. Dan alasan utamanya adalah karena mereka takut untuk melepaskan hubungan yang mungkin toksik ya, karena anak. Kayak anak tuh menjadi salah satu hal yang kadang-kadang membuat seorang perempuan jadi dia tidak berani untuk mengambil keputusan. Takut, gitu. Merasa takut dilabeli sebagai seorang janda, takut diomongin orang, takut nanti anaknya makan apa, dan itu sedih banget sih. Gitu. Itu tuh yang menurut gue kayak pada saat itu gue banyak ngobrol gitu kan, dan mungkin ada beberapa teman-teman gue yang juga cerita kayak, oh ya ternyata gue setelah melihat lo, gue jadi berani ya Nit mengambil keputusan yang mana mungkin lebih baik untuk hidup gue dan anak gue ke depannya. Karena again tidak semua orang punya keberanian itu. Gitu. Gue nggak bilang gue inspiring, gue nggak butuh dibilang seperti itu ya gitu, tapi setidaknya membuat orang nggak tahu lah gitu bahwa hidup lo tuh nggak cuma di situ gitu. Mungkin justru dengan ya menyelesaikan masalah lo bersama partner lo gitu kan, jadinya lo akan mungkin mendapatkan hidup yang lebih baik gitu ke depannya. Tapi again itu sih yang kayak bukan dampak sosial ya, tapi mungkin lebih ke jelasin bahwa nggak apa-apa kok, kita perempuan bisa kok gitu. Maksudnya nggak perlu takut kok. Iya namanya rezeki sih, again gue selalu percaya kalau kita usaha, kita doa, pasti ada aja jalannya gitu. Jadi itu sih, makanya mungkin kalau lo melihat gue ya, seharian gue gitu, gue bisa bilang ya gue lumayan mencelak-celuk sana sini kan, kayak gue menjalani myself manager, gue menjalani sebagai karyawan juga di kantor, di sana juga gue main juga sama Sagara. Gue mungkin secara tidak langsung mengibaratkan bahwa I'm fine, totally fine, dan nggak apa-apa juga loh kalau mungkin pilihan hidup kita atau jalan hidup kita tuh tidak sesuai atau tidak normal seperti orang-orang lainnya atau seperti perempuan pada lainnya. Oke, ini udah udah mau wrap podcastnya. Dari lo ada nggak sih pesan-pesan dan juga quotes buat seorang ibu? Seorang ibu ya? Pesan-pesan? Kalau buat gue pesannya adalah, mungkin bukan pesan sih, mau ngucapin terima kasih aja kali ya gitu. Makasih buat para ibu-ibu gitu kan, terima kasih udah berbesar hati untuk mengurus kebutuhan di rumah gitu. Kadang-kadang ibu-ibu tuh nggak dapat apresiasi gitu loh. Kadang orang suka lupa karena taunya ya itu kan udah kerjaan dia di rumah. Nyapu ngepel kan kerjaan perempuan lah. Semua kerjaan mah perempuan, laki-laki juga bisa gitu kan. Laki-laki tuh nggak bisa cuma dua melahirkan sama menyusui. Iya. Sisanya ngasih makan anak, nyuapin anak, mandiin anak, nyapu ngepel bisa. Ya nggak sih cuma 2. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak apa tuh ya buat apa gitu. Jadi gue mau appreciate buat semuanya gitu. Kayak I know it's not easy ya jadi being a mom gitu. Kadang banyak
obrolan-obrolan dia dari tetangga lah, dari keluarga lah, apapun itu. Tapi at least ibu-ibu sudah berusaha. Pasti juga nggak ada, gue tuh selalu percaya insya Allah nggak ada ibu-ibu yang pengen hal buruk ya buat keluarga dan juga buat anaknya. Jadi pasti apapun yang dia lakuin itu pasti harusnya yang terbaik gitu buat keluarga. Jadi terima kasih. Thank you mom. Thank you mom. Terima kasih bunda, ibundaku. Terima kasih. Wah, Bunda Gantar, Ibu Nidia. Ya, berhubung udah mau wrap juga, sekarang dari tadi kan kita ngobrol selama podcast duduk di bangku kursi gamingnya kolaborator Iya, gua, ini Timeless Star namanya, dan enak banget namanya ini seri TLS by the way. Dan gue sekarang minta tolong lo kalau berkenan, Iya. please kasih review jujur gimana selama duduk di bangku kursi gaming ini. Gue tuh jujur ya, gue tuh jarang banget duduk di kursi gaming ya. Tapi gue tuh dari tadi kayak enak juga di kursi buat kerja. Kalau gue tadi kalau buat kerja juga enak banget ya, nggak pegel gitu loh. Soalnya gue tuh ada skoliosis kan. Ya, gue juga ada di support. Dari tadi tuh kayak gak pegel gitu. Jadi ini tuh enak banget. Terus gue kayak, ini kalau buat kerja nggak bisa ya? Bisa lah. Bisa banget. Bisa kan, jadi kayak sambil kerja itu enak banget. Dan ada alasan kenapa namanya timeless kan, jadi nggak kenal waktu. 12 jam duduk di sini nggak kerasa. Sumpah. Ya ada baik dan baik lah. Oke, baik lah. Bener. Enak banget. Dan ya thank you review jujurnya. Ya mungkin sedikit apresiasi dari kita karena udah berkenan untuk ngeluangin waktu. Sebuah kenang-kenangan lah dari kita. Ini ada t-shirt dari Timeless Star. Semoga suka. Please dilihat dulu sizing sama desainnya karena desainnya beda-beda. Dibuka dulu juga dibuka ya. Dan by the way sembari dia buka t-shirt dan gue lihat desainnya, gue ngucapin terima kasih banyak buat Timeless Star. Kita ada di Starship Studio di Rivala Plaza dekat itu lucu Fatmawati. Coba spill. Yang ini? Iya, movie enthusiast. Kucing, cyber gue buat kucing lagi. Lucu banget, terima kasih Timeless. Semua harus kucing. Semua harus kucing ya? Semua harus kucing. Gue setuju. Tadi ini dia juga udah bilang review jujurnya terhadap kursi gamingnya Timeless Star. Jadi buat lo yang mau nyoba bisa langsung datang ke Starship Studio di Rivala Plaza di dekat ITC Fatmawati. Dan kalau ternyata lo udah FOMO langsung untuk pengen punya, lo bisa ke link in bio untuk bisa langsung check out. Dan tenang aja, ada kode voucher khusus dari Uncle G. Dan buat dia tenang. Nanti abis ini gue bakal WhatsApp ya, minta nomor lo yang di GoPay. Mungkin ada suatu hal yang bisa kita kirimin lah. Sabi. Oke, gitu. Gue Uncle G. Saya Nidia. See you. Bye-bye. Terima kasih.